Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Kurniawan dari jurusan Periklanan dan Komunikasi Pemasaran akan mempresentasikan tentang demokratisasi, komunikasi politik, dan marketing politik pasca keruntuhan rezim Orde Baru. Selamat menyaksikan. Komunikasi politik di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, menguatnya gelombang demokratisasi di Indonesia menjelang dan pasca reformasi, reformasi sistem politik dan sistem pemilu pasca reformasi, berkembangnya kebebasan pers pasca reformasi, berkembangnya kebebasan berserikat, berekspresi dan berpendapat, meluasnya arena konsentrasi politik bagi parpol dan elit politik, tumbuhnya kepercayaan terhadap hasil riset survei opini publik, dan yang terakhir, meningkatnya peran konsultan politik sejak pemilu tahun 2004. Gelombang demokratisasi menjelang dan pasca reformasi di tahun 1990-an dimulai dengan adanya demokratisasi dan gerakan oposisi yang meluas di Indonesia. Kemudian di tahun 1996 adanya pelanggaran HAM di media nasional dan internasional, yaitu kasus kekerasan terhadap partai PDI Perjuangan dan kekerasan militer di Timur Timur. Tahun 1998, keberhasilan gerakan reformasi yang diikuti oleh serangkaian perubahan mendasar, mulai dari perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945, perubahan sistem politik dan pemilu serta pemilu kada, sistem media dan pers, dan munculnya budaya politik baru di kalangan pemilih. Demokratisasi pasca reformasi secara umum dapat disimpulkan adanya kecenderungan di mana partai politik yang memperkuat struktur oligarki yang dampaknya adalah menjadikan ideologi politik cenderung konservatif. Kepentingan politik makin bergerak pada kepentingan elit pemimpin partai dan elit politik pun kian mengedepankan kelangsungan dan stabilitas akses kekuasaan yang diperolehnya. Secara sederhana, reformasi sistem politik dan sistem pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut. Struktur politik dan kelembagaan politik mengalami perubahan fundamental pasca amandemen UUD 1945, terjadinya transformasi ideologi politik. Parpol tumbuh menjadi 181 dalam kurang waktu dari setahun sejak reformasi bergulir, terjadinya transformasi diskursus ideologi kepartaian di Indonesia, dan yang terakhir, lahirnya penguatan demokrasi lokal seperti kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bersama dengan DPR RI. Berkembangnya kebebasan pers pasca reformasi. Di akhir periode tahun 1980-an, industri pers di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Akhirnya media penyiaran seperti RCTI pada tahun 1988, SCTV di tahun 1990, dan TPI pada tahun 1991. Bergulirnya gelombang demokratisasi secara pelan-pelan membuka ruang gerak kebebasan pers, di mana pers mulai berani mengungkapkan kebobrokan rezim Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Berikut adalah logo dari RCTI, SCTV, dan TPI saat pertama kali mengudara. Di bawah kepemimpinan Presiden Habibie, pers kian tumbuh sebagai pilar gerakan reformasi yang memegang peranan penting dalam membangun diskursus transisi demokrasi dan reformasi sistem politik. Sehingga pers makin leluasa memberikan beragam peristiwa politik yang menyangkut dinamika di DPR, Istana Negara, Parpol, maupun kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Kebebasan pers ini bermanfaat dalam memberikan ruang bagi kalangan aktivis dalam menyampaikan gagasan-gagasan politiknya. Parpol dan sejumlah elit parpol kontroversial pun menjadi objek pemberitaan pers setiap saat. Berkembangnya kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpendapat. Pasca reformasi, amandemen UUD 1945 telah memberikan jaminan yang kuat bagi hak-hak warga negara termasuk kebebasan berekspresi dan terlibat dalam penyelenggaraan opini publik. Munculnya kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpendapat ini memberikan manfaat strategis bagi peran mahasiswa sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Dengan munculnya aksi-aksi gerakan mahasiswa dan lahirnya kelompok-kelompok jaringan gerakan mahasiswa intra dan ekstra kampus menjadi kekuatan politik ekstra parlementer. Era kepemimpinan Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati tampak disertai dengan pergeseran arus koalisi politik dan aksi-aksi gerakan mahasiswa penentang dan pendukungnya. Selain dari mahasiswa, pertumbuhan LSM juga menjadi sangat pesat pada tahun 1985. Pesatnya pertumbuhan LSM dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang diantaranya terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, peranan lembaga donor multilateral yang mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir, menguatnya peran LSM juga seiring dengan intensitas diskursus civil society sebagai sektor ketiga setelah negara dan sektor swasta dalam mendorong proses pembangunan sosial. Meluasnya arena konsentrasi politik bagi parpol dan elit politik. Pasca reformasi ditandai dengan munculnya parpol-parpol baru, diantaranya yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa,
Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Demokrat. Gus Dur menjadi satu-satunya presiden yang paling kontroversial yang dengan cepat banyak melahirkan kebijakan politik baru. Oleh karena itu, Gus Dur menjadi sasaran peliputan media karena sikap kontroversialnya tersebut, di mana perubahan konfigurasi dukungan poros tengah terhadap Gus Dur menimbulkan aksi-aksi penentangan terhadap pemerintahannya. Adanya aksi gerakan mahasiswa pun kembali marak di berbagai kota di Indonesia untuk meminta Gus Dur mundur dari kepresidenan. Hingga akhirnya tahun 2001, Gus Dur kemudian menyatakan mundur dari kursi kepresidenan dan kedudukannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Konsentrasi politik meluas seiring dengan berkembangnya sistem politik baru. Sistem politik baru tersebut diantaranya adalah adanya pemilihan anggota legislatif baik di pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten atau kota, dan pemilihan anggota DPD. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah kabupaten atau kota dan provinsi. Dalam sistem politik yang menganut sistem demokrasi, persaingan tersebut cenderung bersifat terbuka dan bebas dari intervensi kekuasaan tunggal. Indonesia pasca reformasi cenderung bergerak ke arah model persaingan politik secara terbuka dan bebas. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat menambah wawasan teman-teman tentang demokratisasi politik di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.